Pada dasarnya, pada 10 tahun terakhir, terdapat peningkatan peran perempuan akuntan di dunia akuntansi, baik di Indonesia maupun secara global. Kalau kita perhatikan, semakin banyak akuntan profesional perempuan yang menduduki peran-peran kepemimpinan strategis. Misalnya, kalau kita bicara mengenai organisasi akuntan profesional di dunia seperti IFAC, sudah beberapa kali diduduki kepemimpinannya oleh seorang perempuan. Begitu juga kalau kita bicara di Indonesia, banyak sekali perempuan-perempuan yang memang merupakan akuntan profesional menduduki peran-peran strategis, baik itu di level perusahaan, misalnya sebagai CFO, atau di kantor akuntan publik sebagai pemimpin KAP atau pemimpin perusahaan-perusahaan konsultan terkemuka, bahkan juga beberapa pemimpin di universitas itu adalah akuntan profesional. Jadi tidak dapat disangkal lagi peran perempuan, terutama akuntan profesional perempuan, itu menjadi semakin strategis dan sentral. Memang kalau kita bicara mengenai konteks Indonesia, masih terdapat perspektif bahwa seorang perempuan bukan hanya di dunia akuntan, tapi pada umumnya apabila dia sudah mempunyai keluarga, peran sentral mendidik anak, mengasuh, dan juga mengatur hal-hal yang terkait dengan teknis rumah tangga, perannya masih dipegang secara utama oleh perempuan. Dan oleh karena itu pada saat mereka berkeluarga, banyak sekali kasus di mana seorang perempuan harus membatasi karirnya atau bahkan meninggalkan karirnya demi untuk berfokus pada keluarganya. Nah, kabar gembiranya dalam 5 tahun terakhir pasca COVID di Indonesia telah mengalami perubahan dalam cara kerja, disambut juga dengan perkembangan teknologi yang semakin robust. Banyak sekali perusahaan-perusahaan saat ini telah menerapkan kebijakan di mana cara kerja itu bisa menggunakan konsep hybrid, di mana tidak selalu harus ada di kantor, tetapi juga bisa dilakukan pekerjaan itu secara remote di rumah. Dan tentunya ini merupakan hal yang menggembirakan buat para akuntan profesional perempuan untuk bisa mengembangkan karirnya walaupun sudah berkeluarga di perusahaan-perusahaan atau di organisasi yang saya yakin pelan-pelan akan masuk ke dalam era hybrid. Karena dengan era hybrid ini akan banyak sekali hal yang bermanfaat. Satu, itu adalah lebih green karena mobilitas transportasi publik menjadi lebih minimal. Kedua, tentunya lebih efisien. Dan dengan demikian maka kita berharap dalam 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, peran perempuan di Indonesia termasuk di dalamnya akuntan profesional akan semakin tinggi. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa perkembangan teknologi itu sangat pesat. Yang kedua, bicara mengenai informasi keuangan bagi suatu korporasi, tidak lagi bicara pada tata laksana hal-hal yang terkait dengan pelaporan keuangan saja. Dengan adanya isu-isu terkait lingkungan, ternyata sustainability dari suatu perusahaan tidak hanya bisa berdasarkan pelaporan keuangan yang berbasis saat ini, tetapi harus dilihat potensinya ke depan apakah perusahaan ini akan sustain. Oleh karena itu, peran akuntan profesional, terutama dalam hal ini adalah perempuan, adalah mengembangkan dirinya melalui suatu program capacity building yang berkelanjutan agar bisa beradaptasi dengan kebutuhan pelaporan korporasi dunia. Kita tahu sekarang bahwa Ikatan Akuntan Indonesia dalam hal ini adalah asosiasi profesi yang menaungi akuntan profesional, itu sangat mempunyai banyak sekali program-program capacity building untuk bisa membangun kompetensi dan capacity akuntan profesional perempuan untuk bisa mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan global ini. Maka tentunya saran saya apabila akuntan profesional perempuan ingin tetap berkarir dan tetap relevan terhadap profesi, maka diharapkan
aktiflah dalam asosiasi profesi, dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia, dan ikutilah program-program pelatihan yang telah diberikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Bahkan sekarang IAI sedang melakukan satu program sertifikasi untuk sustainability disclosure. Begitu juga kita bicara mengenai perkembangan teknologi, maka mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai akuntan profesional perempuan perlu beradaptasi dengan seluruh perkembangan teknologi yang ada. Jadi dua hal, satu perkembangan teknologi, yang kedua adalah konsep pelaporan korporasi yang berbasis sustainability, yang di luar pelaporan keuangan dan di luar numbers-numbers yang biasanya kita hadapi sehari-hari. Saya sebagai seorang akuntan profesional perempuan berharap makin banyak akuntan profesional perempuan yang akan berkiprah di dunia akuntansi dan menjadi tokoh-tokoh penting untuk mengembangkan profesi ini ke depan. Dan mari kita bersama-sama perkuat diri kita masing-masing dan jadilah akuntan profesional perempuan yang betul-betul beradaptasi dengan lingkungan dan selalu berpikir ke depan dan tentunya beyond numbers. Saya Rosita Ulisinaga selaku Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia turut mengucapkan selamat merayakan Hari Kartini bagi seluruh akuntan profesional perempuan di Indonesia.